kemudian retest ketiga kali. Retest 3 kali, dia mencoba untuk lakukan break tapi gagal, dan kita bisa melihat ini tertahan dari area supply. Dan kita bisa berasumsi bahwa ini sudah terjadi retest 2 kali. Nah, disinilah BTC tidak mampu untuk membuat higher high lalu membuat lower low yang lebih rendah. Ini adalah titik terendah dari pergerakan harga yang terjadi pada tahun. Hai, dengan Hendra di sini. Kali ini kita akan coba untuk mapping cryptocurrency dengan teknik supply and demand dari perspektif menggunakan alur cerita pergerakan harga. Oke. Nah, mari kita lihat ini adalah pair BTC USD ya. Seperti biasa ya, yang sudah biasa melihat video-video saya sebelumnya, saya selalu melakukan analisa top down analisis untuk melihat step by step perjalanan pergerakan harga. Nah, kita mulai dari titik lower low yang ada di sini, titik low, kemudian ini high, dan kita akan step mulai dari sini ya. Nah, kalau kita lihat pergerakan harga yang terjadi di sini, terjadi rally yang luar biasa sangat tinggi sekali di sini. Ini adalah pada tahun 2017 ya, tepatnya ini titik low, kemudian terjadi kenaikan yang luar biasa. Disinilah terjadi bubble. Nah, kita bisa melihat ini sebagai titik daripada area demand. Ya, ini adalah pijakan harga ketika terjadi rally yang sangat luar biasa tinggi. Seperti itu ya. Nah, kemudian ketika dia naik, di sini tercipta gerak pause atau gerak istirahat. Disinilah sebenarnya adalah rally base rally, rally sideways rally. Nah, kita bisa mapping di sini. Oke, rally base rally, kemudian bergerak naik. Lalu dalam satu proses terjadinya bubble ini, terjadi penurunan yang luar biasa ini, menciptakan satu pola drop base drop, di mana drop base drop ini juga melakukan breakout dari sebuah level penting di sini. Nah, kalau kita lihat dari posisi di sini, ini ada patahan ya. Nah, kita lihat di sini ada terjadi retest sekali di area ini, lalu kemudian mencoba untuk melakukan break tapi gagal, break gagal, dan akhirnya break. Ya, ini terjadi pada 29 Januari 2018. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Lalu kemudian mantul di area demand. Nah, kita bisa lihat ini adalah titik pantulan harga. Oke, nah ini kita bisa ini sebut sebagai retest, teman-teman. Ini adalah retest, proses retest. Oke, ini adalah proses retest. Ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Lalu harga bergerak naik, kita juga bisa sebut ini sebagai retest. Oke, ini retest. Lanjut, ketika terjadi penurunan sedikit di sini, ada terjadi retest, ini ada area demand. Oke, saya yakin sekali di time frame kecil nanti ada area demand di level ini. Nanti kita coba mapping di lower time frame-nya. Ini kita masih berada di weekly ya. Kemudian harga bergerak rally, dan di sini harga tertahan. Ya, di sini ada hidden supply area. Kalau nanti kita lihat di time frame kecil ini ada area hidden supply. Kemudian harga turun lagi, mencoba untuk retest kedua kali, tapi gagal untuk lanjut turun, naik pun juga gagal. Dan kita bisa melihat bahwa ini juga tercipta drop base drop. Drop base drop, kemudian turun, retest ketiga kali. Oke, kita coba tambahkan di sini retest kali, retest 2 kali, kemudian retest ketiga kali. Retest 3 kali, dia mencoba untuk lakukan break tapi gagal, dan kita bisa melihat ini tertahan dari area supply. Dan kita bisa berasumsi bahwa ini sudah terjadi retest 2 kali. Nah, disinilah BTC tidak mampu untuk membuat higher high lalu membuat lower low yang lebih rendah. Ini adalah titik terendah dari
pergerakan harga yang terjadi pada tahun 2017, kemudian endingnya pada Desember ya, pada Desember 2018 tertahan dari area demand. Disinilah terjadi kenaikan. Oke, terjadi kenaikan, rally, dan akhirnya mampu break, teman-teman. Di sini mampu break. Ya, di sini mampu break, lalu di sini ada rally base rally. Di sini nanti jika nanti pergerakan naik ini terjadi retrace, oke, saya asumsikan ini terjadi retrace, maka ini bisa menjadi satu pantulan harga. Dan ini sudah benar-benar terjadi pantulan harga. Nah, kemudian kalau kita lihat terjadi kenaikan ini tertahan di mana? Kita look to the left, dan kita melihat di sini ada hidden base. Disinilah terjadi retest. Terjadinya retest harga, kemudian membuat sebuah decision baru di area ini retest. Oke, retest, ada area supply di retest, ya, supply di retest, dia naik retest, kemudian engulf ini memberikan indikasi bahwa kemungkinan harga akan terjun kembali, dan benar saja harga lanjut turun di area ini, teman-teman. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, kita melihat pada Maret 2020 terjadi lonjakan yang signifikan. Disinilah harga mulai terjadi kenaikan yang sangat-sangat luar biasa, bahkan menyentuh titik tertinggi mencapai 61.000 sekian, teman-teman. Ini dalam mata uang US dollar ya. Jadi kalau kita convert ini ke USD IDR, maka kemungkinan ini harga menyentuh level sekitar 800 jutaan per 1 BTC. Ya, jadi luar biasa sekali. Saat ini terjadi kenaikan yang sangat-sangat signifikan dimulai dari awal Maret. Nah, kita sudah dapat jalan cerita di sini, kemudian terjadi zona base di area ini. Oke, lalu break di sini, lalu terjadi break. Ya, lalu terjadi break dan akhirnya tembus ya, atau engulf kita menyebutnya. Dan akhirnya terjadi kenaikan luar biasa. Di sini bergerak dan membentuk sebuah keputusan baru untuk naik untuk lebih tinggi. Dan kalau kita lihat look to the left, kenaikan harga yang terjadi ini lalu juga melakukan break dari titik tertinggi dari high yang terjadi pada tahun 2017. Disinilah dimulai terjadi kenaikan yang signifikan. Ya. All time high tahun 2017 telah berhasil dijebol di sini. Kemudian bergerak naik, dan saat ini kita melihat titik tertinggi berada di 61.000 sekian. Ya. Oke, kemudian sekarang mari kita lihat lebih detail pergerakan harga yang terjadi di daily dengan melakukan cara yang sama, dengan mapping yang sama yang tadi kita sudah lakukan di weekly. Nah, kemudian harga bergerak naik, lalu kita melihat di sini terjadi satu koreksi, ya. Saya melihat di sini terjadi satu corrective wave, ya, dan disinilah terjadi breakout. Oke, impuls terjadi kenaikan kembali di sini, dan teman-teman lihat all time high di sini berhasil juga dijebol. Artinya memang secara serius buyer masih masuk ke pasar, lalu bergerak naik rally, dan kita melihat ini terjadi kenaikan signifikan di sini ya, dan kita lihat di sini ada terjadi CP compression kita lihat di sini ada awal compression terjadi, dan kalau kita lihat nanti di time frame kecil, kemungkinan di area ini bisa jadi ada base. Kita coba lihat di time frame yang lebih kecil untuk melihat. Oke, betul saja, kita melihat di sini ada base ya, ini ada base ini ketika dalam proses perjalanan harga ini melakukan retest, tapi kemudian di retest berikutnya retest 2, retest 3, dan ini masuk lebih dalam, kemudian bergerak rally dan higher high terjadi. Dan kita melihat pola yang sama ketika dia break dari all time high di sini, kemudian terjadi koreksi kembali, dan kita melihat ini terjadi retrace kembali dan terjadi koreksi di area demand. Dan saya menyimpulkan kemungkinan besar BTC masih akan rally panjang. Ya, masih akan kemungkinan rally dan belum ada tanda-tanda untuk melemah. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara struktur market, harga membuat higher high, higher low,
higher high, higher low, higher high, dan kita bisa berasumsi ini menjadi higher low. Dan kalau kita tarik ini sebuah proyeksi, maka kita bisa melihat ini adalah sebuah titik trend line dari Maya trend line yang berhasil di retest, teman-teman. Ini berhasil di retest. Ya, coba kita lihat apakah ini benar-benar dalam satu titik. Tidak tepat ya, tidak tepat berada di sebuah titik dari titik pantulannya di sini ya. Kalau kita lihat harusnya kan kalau kita menggunakan titik trend line, ini berada di area ini pantulannya. Tapi kemudian harga melakukan manipulasi market dan menuju ke area demand berikutnya. Ya, so area ini adalah titik korektif wave yang terjadi pada BTC. Kalau ini mampu dijebol, maka saya bisa memperkirakan area ini kemungkinan akan bergerak rally kembali. Dan ketika naiknya BTC, ini menjadi satu indikasi yang baik bahwa semua altcoin akan bergerak rally, teman-teman. Ya, seperti itu. Ya, cukup menarik kalau kita lihat dari pola perjalanan harga yang terjadi dari BTC. Ya, semuanya masih menunjukkan keadaan bullish dan belum patah untuk terjadinya bubble seperti yang terjadi pada tahun 2017. Ya, kita melihat masih kondisinya bullish. Ya. Jadi banyak yang memprediksi kemungkinan BTC akan tembus sampai 1M dan sangat mungkin sekali terjadi. 1M itu, nilai 1M itu mungkin akan dicapai dalam waktu beberapa bulan saja jika melihat kenaikan BTC yang terjadi. Jadi kalau kita lihat dari cryptocurrency, sangat tidak mengherankan, adalah hal yang wajar ketika kenaikan bisa mencapai lebih dari 10-20%. Bahkan ada satu altcoin yang bisa tembus sampai 200-300% dalam satu hari. Ya, itu bukan hal yang mustahil di cryptocurrency. Ya, oke, saya pikir untuk sesi konten hari ini cukup sekian. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Thank you buat teman-teman semua. Happy weekend. Bye.